Pasien selanjutnya silakan masuk. Baik, apakah ada yang perlu dibantu, Ibu? Semalam anak saya lagi sedang batuk berdahak dan mengalami sesak nafas. Baik, akan kami periksa dahulu. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Baik, Bapak dan Ibu. Hasil diagnosa bayi Jubera ini harus segera dibawa ke ruang PICU dikarenakan kondisinya kurang membaik. Silakan untuk menyelesaikan administrasinya terlebih dahulu agar anak Ibu segera ditangani. Bagaimana ini, Bu? Mari kita urus administrasinya dahulu, Pak. Kita kan punya BPJS. Baiklah, ayo kita urus sekarang. Permisi. Ya, silakan masuk. Mbak, permisi. Saya di sini mau mengurus administrasi anak saya yang bernama Deborah. Sebentar ya, Bu, saya carikan dulu. Baik, Bu, untuk bisa masuk ke ruang PICU di awal harus membayar uang muka sebesar 19,8 juta. Itu sudah ketentuan dari rumah sakit. Apakah di rumah sakit ini boleh menggunakan BPJS? Sebelumnya mohon maaf, Bu, ya, karena rumah sakit ini tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Maka untuk pembayarannya tidak bisa menggunakan BPJS, Bu. Bagaimana, Pak? Di rumah sakit ini tidak bisa menggunakan BPJS. Tapi, Bu, tabungan di rekening kita kan cuma ada 6 juta. Apakah bisa bayar segitu dulu? Mohon maaf, Ibu, untuk masuk ke ruang PICU itu sudah kebijakan dari rumah sakit harus membayar di awal. Saya mohon keringanannya, Mbak. Ini saya sudah memiliki uang 6 juta, nanti kekurangannya dibayar di belakang. Yang terpenting anak saya bisa masuk ke PICU terlebih dahulu agar tertangani oleh dokter. Mohon maaf, Ibu, ini sudah ketentuan dari rumah sakit kami. Apa kalau Ibu mau, kami akan membantu mencarikan rumah sakit rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ya sudah, Mbak, saya juga bantu cari rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Gimana, Pak? Ini sudah ketemu. Sama, Bu, aku juga belum nemu rumah sakitnya. Mbak, ini saya sudah mendapatkan rumah sakit rujukan. Di rumah sakit mana, Ibu? Di rumah sakit X, Mbak. Akan saya bantu untuk menghubunginya. Baik, Mbak. Selamat pagi, kami dari Rumah Sakit Mitra. Iya, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Di rumah sakit kami terdapat pasien BPJS yang membutuhkan rujukan. Apakah rumah sakit Anda dapat menerima pasien kami? Jadi, keluhan dari pasien tersebut apa saja? Baik, saya akan alihkan kepada dokter yang bertugas menangani pasien. Terima kasih. Permisi, Dok, ini ada telepon dari rumah sakit BPJS rujukan. Baik, saya terima. Selamat pagi, saya dokter Rumah Sakit Mitra. Jadi, keluhan dari pasien tersebut apa saja? Jadi pasien saya berumur 4 bulan dengan berat badan 3,2 kilo, dalam keadaan tidak sadar, kondisi tubuh tampak membiru, dan pasien lahir dengan prematur. Riwayat penyakit jantung bawaan dan gizi kurang baik. Dalam pemeriksaan didapatkan nafas berat dan dalam, dahak banyak, saturasi oksigen sangat rendah yaitu 60 kali per menit, suhu badan 39 Celcius. Pasien segera dilakukan tindakan perawatan berupa penyelamatan nyawa,
penyedotan lendir dipasang selang ke lambung dan intubasi. Dok, keadaan bayi Deborah memburuk. Baik, langsung ambil tindakan. Mohon maaf Pak, Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi nyawa anak Anda tidak bisa tertolong. Bagaimana anak saya ini tidak bisa tertolong, Dok? Ini semua karena keterlambatan pelayanan di rumah sakit ini. Kenapa anak saya tidak ditangani terlebih dahulu? Maaf Bu, tadi anak Ibu tiba-tiba keadaannya memburuk dan kami sudah menanganinya sesuai dengan prosedur yang ada. Saya tidak terima atas kematian anak saya karena rumah sakit ini tidak mau melayani anak saya terlebih dahulu. Kalian harus tanggung jawab atas kematian anak saya. Permisi Pak. Selamat siang Pak, Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, kemarin saya dan suami saya datang ke rumah sakit Mitra dan saya membawa anak saya. Akan tetapi karena pelayanan yang sangat lama di rumah sakit Mitra ini, sehingga anak saya nyawanya tidak tertolong. Baik Pak, Bu, laporan kalian sudah kami tulis. Laporan kalian akan segera kami proses. Baik Pak, terima kasih. Saya harap laporan saya segera diproses ya Pak. Iya Pak, segera secepatnya proses laporan saya di rumah sakit Mitra ya Pak. Baik Pak, Bu, pasti akan kami segera proses. Gak mau tahu Pak, pokoknya orang-orang harus tahu apa yang dilakukan oleh rumah sakit Mitra terhadap bayiku. Ya Bu, ayo kita upload di medsos biar semua orang tahu. Selamat pagi Bu, Ya, pagi Pak. kami dari pihak kepolisian ingin menyampaikan laporan dari salah satu pasien di rumah sakit ini tentang meninggalnya bayi Deborah. Oh, baik. Mari saya antar ke ruang Kepala Humas. Silakan. Baik. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Ibu, dari hasil laporan yang kami terima, rumah sakit ini tidak memberikan penanganan yang terbaik terhadap bayi Deborah, sehingga bayi Deborah mengalami kematian. Apakah benar itu, Bu? Sehubungan dengan kematian Deborah, rumah sakit kami telah melakukan tindakan di unit IGD dan kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh orang tua bayi Deborah. Bisa dijelaskan, Bu, kronologinya bagaimana? Baik Pak, saya akan jelaskan kronologisnya. Bayi Deborah datang ke IGD dengan keadaan tidak sadarkan diri. Bayi Deborah lahir dalam keadaan prematur dan mempunyai bawaan penyakit jantung. Dalam pemeriksaan bayi Deborah, keadaan bayi Deborah didapatkan memiliki nafas yang berat, saturasi oksigennya sangat rendah, serta suhu badannya sangat tinggi. Seharusnya bayi Deborah dilakukan perawatan di ruang ICU. Lalu kedua orang tua mengurus administrasi sebelum melakukan tindakan di ruang ICU. Dan kedua orang tua diberitahu oleh petugas tentang biaya yang harus dikeluarkan. Dan kedua orang tua bayi Deborah merasa keberatan mengingat kondisi keuangannya. Lalu petugas menyarankan menggunakan BPJS dan dibantu untuk merujuk ke rumah sakit yang bergabung dengan BPJS. Dan dalam pencarian beberapa rumah sakit sangat sulit ditemukan. Tidak lama kemudian, keluarga pasien mendapatkan salah satu rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Dokter rumah sakit tersebut menelpon dokter rumah sakit Mitra, menanyakan kondisi pasien. Sementara berkomunikasi antara dokter, perawat yang menjaga dan memonitoring pasien memberitahukan kepada dokter bahwa kondisi pasien tiba-tiba memburuk. Dokter pun segera melakukan pertolongan
dengan pasien setelah melakukan resusitasi jantung paru-paru selama 20 menit. Segala upaya yang dilakukan tidak menyelamatkan pasien. Dan ini bukti rekam medisnya. Terima kasih Bu atas keterangannya. Kami akan segera memproses lebih lanjut. Bagaimana Pak? Apakah rumah sakitnya terbukti bersalah? Kami sudah menyelidiki lebih lanjut pada pihak rumah sakit. Dari keterangan dan bukti yang diberikan oleh rumah sakit dinyatakan tidak bersalah. Loh Pak, kok bisa begitu? Jadi begini, hasil penyelidikan berdasarkan dari keterangan yang diberikan oleh rumah sakit memang tidak bekerja sama dengan BPJS. Dan jika bayi ingin dimasukkan ke dalam PICU, keluarga pasien harus membayar lunas uang muka terlebih dahulu, dan jika ingin tetap menggunakan BPJS, pasien harus dirujuk ke rumah sakit rujukan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kami telah diberi kesempatan untuk melakukan mediasi sehubungan dengan kejadian meninggalnya bayi Deborah. Berkenaan dengan berita tentang Ananda Deborah Simanjorang yang terdaftar sebagai Tiara Deborah yang beredar di media sosial, yang pada intinya menyatakan pasien meninggal dikarenakan tidak mendapat fasilitas PICU berhubung keluarga pasien kesulitan biaya. Dengan ini kami niat memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi atas diri pasien sebagai berikut. Yang pertama, pasien berumur 4 bulan, berat badan 3,2 kg, datang ke IGD Mitra Keluarga pada tanggal 3 Desember 2017 jam 03.40 dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kondisi tubuh tampak membiru, pasien dengan lahir prematur. Riwayat penyakit jantung, bawaan, dan gizi kurang baik. Dalam pemeriksaan didapatkan nafas yang berat dan dalam dahak banyak, saturasi oksigen sangat rendah 60 kali per menit, suhu badan 39 Celcius. Pasien segera dilakukan tindakan penyelamatan nyawa atau life saving berupa penyedotan lendir, dipasang selang ke lambung, dan intubasi atau pasang selang nafas. Lalu dilakukan bagging atau pemompaan oksigen dengan menggunakan tangan melalui selang nafas, infus, obat suntikan, dan diberikan pengecer dahak atau nebulizer. Pemeriksaan laboratorium dan radiologi segera dilakukan. Kondisi setelah dilakukan intubasi lebih membaik, sianosis atau kebiruan berkurang, saturasi oksigen membaik, walaupun kondisi pasien masih sangat kritis. Kondisi pasien dijelaskan kepada ibu pasien dan dianjurkan untuk penanganan selanjutnya di ruang khusus PICU. Yang kedua, ibu pasien mengurus di bagian administrasi, dijelaskan oleh petugas tentang biaya rawat inap ruang khusus PICU. Tetapi ibu pasien menyatakan keberatan mengingat kondisi keuangan. Yang ketiga, ibu pasien kembali ke IGD menanyakan kepesertaan BPJS kepada ibu pasien. Ibu pasien menyatakan punya kartu BPJS, maka ditawarkan untuk dibantu merujuk ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Demi memandang efisiensi dan efektivitas biaya perawatan pasien, ibu pasien menyetujui. Dokter membuat surat rujukan dan kemudian pihak rumah sakit berusaha menghubungi beberapa rumah sakit yang merupakan mitra BPJS. Dalam proses pencarian rumah sakit tersebut, baik keluarga pasien maupun pihak RS kesulitan mendapatkan tempat. Yang keempat, akhirnya pada jam 9.15, keluarga mendapatkan tempat di salah satu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Dokter rumah sakit tersebut menelpon dokter kami menanyakan kondisi pasien. Sementara berkomunikasi antara dokter, perawat yang menjaga dan memonitoring pasien memberitahukan kepada dokter bahwa kondisi pasien tiba-tiba memburuk. Yang kelima,
dokter segera melakukan pertolongan pada pasien. Setelah melakukan resusitasi jantung paru selama 20 menit, segala upaya yang dilakukan tidak dapat menyelamatkan pasien. Demikianlah uraian fakta yang sebenarnya terjadi guna meluruskan simpang siur pemberitaan yang beredar di media sosial, serta kami menghimbau masyarakat agar tidak mudah menelan informasi tanpa mencerna dan mendalami dahulu persoalan sesungguhnya. Di atas segalanya, kami menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Bapak dan Ibu Lingga dan Ibu Rinda. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mau melakukan syuting. Ayo, a day in my life. Ala di mana dia belanja, bro. Terus akan melakukan syuting. Syuting mata kuliah manajemen konseling. Pasien. Bagaimana ini, Bu? Coba kita urus arti ini. Enggak ada yang ya, Mbak. Ini saya sudah mendapatkan Apa yang bantu golek ya, Bang? kan buyut juga sih Sisi ndase gak ketok. Aku ngadegin ndase hilang. Tambah agresif. Ayo, kita nanti tuh ayo. Aku kan gak ngomong dari. Ayo. Yo. Bagaimana ini, Bu? Iki telepon temenan. Iya kayak Bro. Di rumah sakit mana Bu? Baik, saya akan membantu untuk. Saya. Loh, Pak, kok bisa begitu? Selamat lagi, Bu. Kali tutup. Ini memet ini. Hancur kamera. Pasien. Tir. Call. Apa kasar ini? Iya, apa tuh kan saya sih? BTS. Ya, orang bekerja sih. Yo, Tak ngomong. Cool. Satu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Dokter